peredaran darah. Sekarang apakah ada keluhan yang dirasakan oleh pasien atau bapak? Ada keluhan apa pak? Tidak? Tidak ada. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, baik. Saya minta tolong ke NASA kooperatif atau kerjasama dalam proses pemeriksaan. Kemudian ciptakan lingkungan yang nyaman, berikan privasi pada pasien. Pasang sensor, ya. Terus kita melaksanakan cuci tangan dan memakai sarung tangan. Oke. Jadi dari fase cuci tangan ada berapa langkah? 6. Langkah cuci tangan. Langsung saja kita lakukan cuci tangan, yaitu mulai dari mengusap telapak tangan, terus kemudian semuanya, ayo. Mengusap telapak tangan, terus Punggung, kemudian jari-jari, mengunci, terus langsung ibu jari, terus kuku, ujung jari atau sekarang kejadian. Terus kemudian dibilas. Jadi prinsip untuk pemeriksaan fisik ini menggunakan prinsip tanyakan pada pasien riwayat penyakit dahulu. Baik, Bapak. apa so? Boleh ceritakan keluhan yang dirasakan atau apa yang dirasakan saat ini yang berhubungan dengan hematologi? Apakah ada nyeri pada tubuh, alergi atau apapun yang berkaitan dengan gangguan hematologi? Terus kemudian nanyakan riwayat kesehatan sekarang. Keluhan yang dirasakan pasien seperti apa? Ya. Terus mulai kapan gejala tersebut itu muncul? Jadi berarti kalau kita mau menanyakan soal utama, berarti harus lemes cerita keluhan mulai muncul tadi sampai saat ini dilakukan pemeriksaan. Ya, contoh nih kalau misalnya ini gatal-gatal, jadi mulainya Kapan? terus di mana saja tempatnya, terus kemudian apa yang sudah dilakukan. Jadi langkah apa yang sudah dilakukan sampai saat ini terkait dengan kondisi yang dikeluhkan. Ya, misalnya sudah beli Salep, dipakai salep, ya, dibeli obat di mana saja. Misalnya sudah periksa ke mandi, sudah diberi salep, beli obat di apotek, atau obat, bekam atau mengakses layanan terapi yang lainnya, itu harus diidentifikasi secara detail, ya, seperti itu. Terus kemudian sampai ini di bagian E, hospitalisasi, notifikasi, alasan hospitalisasi dan kasus kejadian. Pernah nggak masuk di rumah sakit sebelum saat ini? Dulu pernah dirawat di rumah sakit karena apa? Mungkin dari gejala saat ini ada kaitan gejala masa lalu yang muncul lagi. Contoh misalnya ada alergi obat, dulu pernah bengkak semuanya sampai seperti kayak dipukuli, terus dibawa ke puskesmas, diberi obat, kemudian pulang. Ya, itu perlu dicatat, ya, seperti itu. Kemudian posisikan pasien berbaring, periksa PKV mulai tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu. Biasanya pada pasien yang mengalami hematologi itu cenderung mengalami hipotensi dan nadi lebih cepat ataupun takikardi. Oke, baik. Kita lakukan tetap awal adalah pemeriksaan tekanan darah. Sebelum kita lakukan pemeriksaan tekanan darah, kita tanya, Bapak pernah diperiksa tekanan darahnya terakhir kapan? Ya, jadi seperti itu. Kapan Bapak diperiksa tekanan darahnya terakhir?
Kemarin berapa? Biasanya berapa? Bertanya. 80. Ya. 80, 90, 100, 120 atau 180. Ya. Misalnya, berarti itu harus ada angka yang kita dapat dari kebiasaan pasien yang dihasilkan hasil pemeriksaan tesnya, ya seperti itu. Jadi, Oh betul ya. kalau lagi sakit itu cenderung rendah atau tinggi. Seperti itu. Ayah aku Terus, udah apa yang dirasakan? Misalnya, malah identiknya kalau pada pasien itu dengan gangguan hematologi ini apa? anaknya Hipotensi. kawan Hipotensi itu apa? baru Darahnya apa nih mbak motor hipotensi itu apa? Amapin Ya atau kurang dari normal. kayak play dia Nah, berarti kalau kurang dari normal, normal ini loh 120 untuk sistol dan 80 untuk diastol. Kalau kurang dari normal berarti bisa jadi 90, 100, pokoknya 70 atau 60. Bisa Masa sih, 90 per 60. kayaknya tuh Iya. Nah, dengan demikian, berarti kita kalau meriksa pompa nih, Bro. 180 Berapa kita memompa? 200 30 mm hidrogram dari kecenderungan kebiasaan pasien. Jadi naik 30 atau 30. Kalau misalnya pasiennya itu 100, ya biasanya kira 100. Jadi kamu pompanya mau sampai ke kok 200. Walaupun itu enggak punya dampak signifikan ataupun enggak mempengaruhi hasil, tapi ini kenyamanannya pasien itu akan terganggu, ya seperti itu. Kita tak pompo sampai 300 ya kena. Gitu. Enggak. Kapan punya aku puasa lagi gitu. Nah, misalnya seperti ini. Ya, kuat itu. Oke, kita pompa. Nanti saya pompa sampai 250. Oke, kita pompa sampai 100. Ya. Terus kemudian kita harus ngojoy. Rasa suwi. Oke. Kita sebenarnya dari awal kita raba dulu apa? Denyut. Kaki aja. ini kita tak apa Haidar punya lewat dengan tinggi enggak? Enggak. wah baru nguploadin views kemarin gitu soalnya ketika kita tidak setengah cinta ke sapi sambilnya kesel sehingga kata-kata kalau lu aku ini siapa tahu Ya Pak, kalau biasanya 100 berarti kita naikkan di 130. Tapi nah, biasanya di angka 90. 200 pasien hipertensi berarti kamu naikkan di 30 di atasnya. Ya, seperti itu. Terus dengarkan mulai dari denyutan awal. Jadi denyutan pertama mulai dari saat mengupah. ya Nggak pernah cek. Tapi biasanya nggak pernah. 120
Iya. Oh nggak tahu. Nggak pernah cek. 110. Oke. Jadi hasil pemeriksaannya tekanan darah pasien itu 110/70. Kemudian nadi kita hitung per menit. Berapa nadinya? Normalnya 80 sampai dengan 60 sampai dengan 100. Pada pasien yang punya hematologi biasanya nadinya cenderung lebih cepat dari normal atau di atas 100 kali per menit. Terus kemudian suhu biasanya normalnya berapa? 36,5 sampai 37,5 ya, seperti itu. Terus kemudian amati pasien mulai dari kepala sampai ujung kaki. Jadi dari kepala itu maksudnya dari head ya sampai toe, kepala sampai dengan kaki. Harusnya kita foto. Kupas bisa. Oke. Terus kemudian kita lihat apakah ada adanya TI atau tanda-tanda perdarahan serta bekas garukan. Pada pasien di hematologi itu biasanya enek bekas garukan. Nah, ini tuh pakai Oke. Jangan-jangan hematologi. Itu mulai dari kecil apa sampai sekarang? Pas mondok. Pas mondok. Oh iya. Oke. Jadi kita amati ya, mulai dari atas sampai dengan bawah. Kemudian kita lihat adanya tanda yang mungkin muncul dari gangguan hematologi itu adanya iterik. Iterik itu apa? Iterik apa? Iterik, iterus atau iterik itu pada pasien yang mengalami gangguan peradangan pada hati. Biasanya pasien ini pucat ataupun mengalami kekuningan pada skleranya, ya seperti itu. Terus konjungtiva, ya permisi ya Pak. Naik ke atas. Oke, sebelahnya. Oke. Terus palatum mole yang terus di dalam mulut. Jadi di palatum itu Pak, langit. Coba dibuka mulutnya. Terus kemudian kita amati bagian langitnya. Nah, pada pasien yang iterik, ini biasanya langit-langit sampai giginya itu berwarna pucat kekuningan, gitu. Berarti yang terjadi apa? Itu sudah menyebar di seluruh tubuh, beredar di semua sistem darah, ya, begitu. Kemudian kita lihat hipertrofi gingiva. Nah, apa ini? Adakah ada pembengkakan pada bagian gingiva atau apa? Gusi, coba. Bukan? Oh, rakito. Iya, gusi ini rakito loh. Ya, bengkak apa enggak? Ya, gitu. Lihat terus kemudian ada karies pondar. Di karies nggak ada hubungan. Ada hematologi itu biasanya bengkak terus sampai terjadi pendarahan pada gusi. Pendarahan itu yang dimaksud adalah tidak diapa-apain, tapi darahnya itu gampang keluar, ya, gitu. Oke, terus kita lihat atrofi pada papila lidah, ya. Coba dikeluarkan lidahnya, melet, ya. Yang mati bagian lidahnya biasanya ada atrofi di papila.
Kemudian lakukan pemeriksaan pada tangan pasien. Perhatikan mulai dari kuku, kemudian telapak tangan, pucat atau tidak, ada purpura atau tidak, luas atau tidak, ya. Ukurannya seperti apa dan bagaimana kondisinya pada pasiennya, menyebar atau tidak. Jadi tangannya atau tidak. Oke, jadi kita amati bagian tangan, kemudian kita lihat bagian dalam. Nah, kalau pada pasien yang mengalami demam berdarah, biasanya di dalam ada apa? Bintik merah namanya apa? Teki. Ya, merah. Kemudian kelenjar getah bening. Angkat tangan kanan dan tangan kiri diraba, ya, di bagian ya, bengkak apa tidak. Jadi angkat, kita amati kondisi pasien. Kita angkat tangannya, terus kemudian kita inspeksi. Jadi pertama tetap kita lakukan inspeksi sama palpasi. Kita angkat tangan pasien, kemudian kalau ada benjolan kita palpasi. Bagaimana karakteristiknya? Gerak, ya, atau tidak ketika saat dipalpasi. Biasanya ada dua karakter. Ya, ada dua karakter itu maksudnya gimana? Kalau itu tumor, ya biasanya bengkak, benjol, keras, dan pembesarnya lama, ya seperti itu. Tapi kalau itu kanker, biasanya dia cepat. Kemudian setelah kita cek di bagian kelenjarnya tadi, itu berarti kita identifikasi ada nggak infeksi pada kelenjar tersebut, ada atau tidak. Gejala yang ditemukan dari tanda-tanda infeksi, apa gejalanya? Tanda infeksi ada berapa? 5. Apa? Tumor, yaitu apa? Bengkak, rubor, merah, dolor. Apa dolor? Nyeri, terus kalor, apa? Panas, terus kalor, panas. Fungsionisa apa? Penurunan atau kehilangan fungsi pada bagian organ tersebut, ya seperti itu. Biasanya di RE tidak ada kendala karena ada benjol. Di sini kan biasanya ganjel, ya seperti itu. Rasa seperti mengganjel. Oh ya, ada perubahan fungsi atau kelainan di situ, sehingga membuat kalian tidak nyaman pada pasien. Itu. Baik, terus setelah itu apa yang akan kita lakukan? Pemeriksaan kelenjar getah beningnya sudah, kemudian kita lari ke bagian oh ya, lupa, inguinal. Inguinal itu bagian pangkal paha. Pangkal paha ini diraba. Apakah ada benjol, nyeri seperti yang tadi? Normalnya kelenjar itu seperti apa sih? Kalau dipalpasi keras apa lunak? Keras. Nek lunak, nek keras itu tulang, nek kelenjar itu lunak. Ya, seperti kalau kita melakukan palpasi apa ya itu lagi? Boba. Ya. Pernah kamu mencet-mencet boba minuman gitu? Ya, nanti gue mencet, ya kan? Itu rasanya seperti lunak berarti ya. Tuh. Terus pemeriksaan abdomen. Nah, lihat bagian abdomen. Berarti pasien disuruh membuka
baju, kemudian kita inspeksi. Coba. Semua. Gak usah ini toh. Oke, sampai gini. Ya. Oke. Jadi yang diinspeksi bagian abdomen ini. Ya. Kemudian ini ya. Atas gak usah. Oke. Jadi mulai dari mana? Processus sigmoideus sampai ke bagian umbilicus dan sias. Sias itu apa? Spina, iliaca, anterior, superior. Jadi ini tulang pinggul samping kiri dan kanan. Ya. Biasanya kalau kamu mau menginjeksi IM kan sepertiga sias toh. Ini yang kamu pakai untuk perbandingan membuat bagian imajiner antara bagian pinggul tadi terus sepertiga dari bagian atas. Ya. Jadi di situ yang akan kamu injeksi kalau di injeksi IM. Oke, ini kita inspeksi bagian abdomen mulai dari bagian hati, limfo. Bagian mana? Kiri atau kanan? Kanan. Kanan bagian atas apa bawah? Hah? Atas apa bawah? Bawah kok. Abdomen bagian bawah. Atas. Abdomen bagian atas, ya. Berarti dia nempel di apa? Tulang koste atau apa? Rusuk. Ya. Normalnya kalau dibaca 1 cm seperti ini akan teraba. Ya. Oke, tarik nafas, lemes, jangan ngotot. Ya. Tarik nafas, rileks, hembuskan. Ya, sorry. Bapak, coba Pak. Ini yang lemas. Ini nggak usah ngotot. Oke, tarik nafas, hembuskan. Sakit, tarik nafas, hembuskan. Sakit, tidak. Nek sakit ngomong sakit ya. Nek enggak ngomong enggak. Lagi, tarik nafas, hembuskan. Nah, pada saat dihembuskan itu ditekan, ya, itu. Tarik nafas, hembuskan. Oke. Nah, kalau kita mau membawa ginjal, ini ditahan dari bawah sebelah, terus kemudian kita tekan. Normalnya pasien tidak akan merasa nyeri atau sakit. Nah, kalau pada pasien yang mengalami gangguan peradangan hati ataupun liver, itu kamu tekan, bukan ini loro pasien. Ya, diginiin aja itu bagian sininya sudah sakit. Itu, ya, seperti itu. Kemudian kita amati, kalau dia sudah merasa nyeri bagian ditekan 1 cm, berarti enggak jelas itu positif. Badan pasien panas, di sini ada nyeri, terus kamu inspeksi di sini ada perbedaan warna antara kiri kanan. Yang kanan lebih warnanya lebih menyala atau merah. Berarti di sini pasti infeksi atau merah. OC. Ya bebas. Oke, terus habis ini periksa tungkai bagian bawah, ini terakhir ya. Jadi setelah abdomen, ya, jadi saya kasih kata kuncinya. Tentunya kalau hematologi itu adalah bagian kepala, ya, dari inspeksi interi, lidah, mulut, ya, kemudian bagian langit, kemudian bagian fungsi, lari ke bagian aksila, terus bagian abdomen, inguinalis, ya, terus kaki. Nah, bagian kaki tungkai bawah inspeksi adanya tanda-tanda pendarahan bekas garuan serta pengurang pada tungkai bawah pasien. Bila terdapat pengurang pasien, jika terabang menunjukkan adanya vaskulitis, biasanya tenggorokan
Ya, ini jangan kok bukan garuan oke menurut. Kok garuan. Enggak sih. Oh, selesai.